Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rido Cahyadi dari kelas 2H dengan NIM 50 11 90 260. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya dari soal yang kemarin diberikan oleh Pak Z Haryanto. Yang pertama itu ada soalnya, yaitu apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi suatu mahasiswa ya. Jadi bagi seseorang yang sudah bekerja di suatu perusahaan seperti itu ya, nah, mungkin kata-kata manajemen ini sudah tidak asing lagi di telinga mereka ya. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Inggris ya, yang atau disebut dengan manage, atau artinya itu mengendalikan atau mengelola seperti ya. Di definisi manajemen ini bisa dibilang itu suatu seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi ya, melalui planning atau bisa disebut proses perencanaan, terus ada organizing, pengorganisasian, ada controlling, mengelola. Di mengelola sumber daya manusia dengan cara yang efektif dan efisien ya. Yang kedua ada kenapa di dalam manajemen ini ada disebutkan itu suatu seni ya, suatu seni ya. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena di sini semuanya itu dalam suatu manajemen itu ada banyak sekali, dari yang atas, yang tinggi sampai bawahnya, itu semuanya itu bekerja untuk memajukan suatu perusahaan itu tersebut. Ini seperti itu ya. Jadi di manajemen ini ada fungsi-fungsinya ya. Yang pertama itu ada fungsinya, itu pertama ada landing. Dari landing itu atau pemimpin ya, tugasnya dari pemimpin ini ada tugasnya itu mengambil keputusan. Jadi suatu pemimpin ini dia yang mengambil keputusan. Misalnya ada suatu kegiatan, nah dia yang mengambil keputusannya. Yang kedua itu ada melakukan komunikasi ya. Jadi seorang pemimpin ini harus melakukan komunikasi. Agar apa? Agar suatu perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik. Oke. Yang ketiga itu ada namanya memberikan motivasi. Jadi pemimpin itu memberi motivasi kepada bawahannya. Seperti apa? Ya seperti misalnya dengan cara memberikan sedikit gajinya lah ya, supaya mereka itu termotivasi lagi dengan kerjanya itu lebih baik lagi lah dari sebelumnya, karena ada tambahan motivasi dari suatu pemimpin itu. Yang keempat, memilih orang-orang. Jadi memilih orang-orang ini seperti misalnya orang ini ditaruhnya di bagian mana ya, kamu taruh bagian sini dan kamu taruh sini ya, seperti itulah. Jadi yang tujuannya itu orang bikinnya seperti naruh sini dan naruh sini, kayak apa itu ya, yang menyuruh lah ya, ibaratkan pemimpin ini yang untuk naruh bagian ini, yang ini itu tugasnya pemimpin ya. Yang kelima itu ada mengembangkan orang lain melalui penilaian hasil kerja, memberikan saran dan pemberian latihan training. Jadi tugasnya pemimpin ini menilai suatu pekerjaan bawahannya ya, begitu, apakah bagus atau tidak. Terus dia yang melatih juga, ada juga yang yang melatihnya orang lain, dia juga ikut melatih katanya ya, supaya hasil kerjanya itu bagus lah ya. Yang kedua ada namanya itu planning. Jadi planning ini merencanakan tugas dalam kegiatan perencanaan. Itu rencana untuk melakukan, contohnya untuk melakukan yang dia akan datang, misalnya ini
rencananya ini suatu perusahaan ini mau buat apa ya. Jadi itu ada namanya planning yang direncanakan. Yang kedua ini ada membuat target suatu perusahaan. Jadi membuat target suatu perusahaan ini harus contohnya seperti ini ya. Misalnya kita inilah ya, punya barang segini, misalnya ada 10. Jadi targetnya 10 itu semuanya itu harus terjual. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Membuat target suatu perusahaan, misalnya rencananya itu seperti itu. Yang ketiga ada membuat rencana urutan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target. Jadi di sini harus mempunyai rencana bagaimana strateginya agar suatu produk seperti itulah ya bisa terjual. Itu jadi direncanakan dulu ya. Yang keempat itu mengatur urutan waktu baru pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya ini diatur waktu-waktunya ya. Ini jadi jam berapa misalnya kegiatannya, jam ini ya apa. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Yang nomor 5 ada menyusun rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biaya ini disusun juga. Yang keenam ada membuat standar operational procedure atau SOP tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh ada menetapkan meneruskan kebijakan pelaksanaan pekerjaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, itu adalah organizing atau menyusun ya. Kegiatan mengatur dan menghubungkan suatu pekerjaan sehingga dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Ya, dari maksud menyusun itu seperti itu ya. Jadi yang pertama dalam kegiatan menyusun ini, yang pertama ada namanya desain struktur organisasi. Jadi suatu perusahaan itu ada strukturnya ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah suatu organisasi itu ya. Yang kedua nih ada namanya menentukan job description dan masing-masing jabatan untuk mencapai sarana organisasi. Menentukan job ya, jadi suatu pekerjaan masing-masing jabatan mencapai sarana organisasi. Jadi setiap masing-masing karyawan itu ada ditetapkan di mana saja, itulah ya. Yang ketiga ada mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang dicapai. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya dia bekerja ya, terus ini hasil kerjanya itu belum tercapai. Jadi seorang karyawan itu harus bertanggung jawab, seperti itulah ya, bagaimana suatu usahanya itu bisa tercapai. Yang keempat ada namanya menetapkan hubungan-hubungan yang membedakan antara atasan dan staf. Jadi dalam di suatu perusahaan itu antara atasan dan bawahan itu harus dibedakan ya. Karena apa? Karena memang seperti itu tingkatannya. Kalau misalnya di suatu perusahaan itu sama rata tingginya antara atasan dan bawahan itu, maka suatu perusahaan itu akan sulit berkembang. Karena apa? Ya karena sejajar, tidak ada atasan dan tidak bawahan, jadi tidak ada yang menyuruh. Kurang lebih seperti itulah, dalam kata kasarnya itu menyuruh ya. Jadi suatu perusahaan itu akan sulit berkembang karena tidak adanya atasan. Yang kelima ada mendiskusikan hal-hal yang diantara efektif sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, pencapaian sasaran. Yang keempat ada namanya itu mengawasi, melakukan pengawasan
pengendalian dan pengamatan meliputi yang pertama ada developing performance standar perkembangan pekerjaan. Terus ada yang kedua ada measure range pengukuran hasil pekerjaan. Yang ketiga ada namanya taking corrective action atau melakukan tindakan perbaikan dan pengoperasian kesalahan. Setiap fungsi manajemen atau manajer seorang harus mempunyai keempat keahlian di atas. Oke, yang pertama itu ada namanya leading atau pemimpin, yang kedua itu adalah planning atau perencanaan, yang ketiga itu ada namanya organizing atau menyusun, yang keempat ada namanya mengawasi ya. Jadi semuanya itu harus ada empat-empatnya ya, dan harus mampu menerapkannya dalam suatu kegiatan organisasi yang terpadu untuk mencapai tujuan utama perusahaan sesuai dengan prinsip manajemen ya, seperti itu. Jadi apa manfaatnya suatu manajemennya di dalam lingkungan mahasiswa ya? Jadi kan di dalam lingkungan itu mahasiswa itu ada namanya suatu organisasi, ada juga manajemen itu ya. Jadi gunanya itu untuk supaya kita itu kompak ya. Jadi di dalam suatu manajemen itu harus ada kekompakan antara satu dan lain agar bisa itu memajukan suatu organisasinya itu tersebut. Nah, jadi seperti itu, jadi agar supaya kompak kita bersama-sama untuk memajukan suatu organisasi. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 2 ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan apa tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum ya. Yang pertama, tingkatan paling atas dari suatu manajemen namanya top level management. Jadi ada itu top level management seperti CEO, CFO, presiden direktur, dan wakil presiden direktur. Ya, jadi tujuannya itu jadi tugasnya mereka itu atau peranan dan tanggung jawab mereka itu, yang pertama ada menentukan tujuan pengusaha. Jadi tujuan pengusaha ini apa ya? Tujuannya apa dari suatu perusahaan ini. Yang kedua ada membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Jadi setelah yang pertama ada menentukan tujuan, langsung yang kedua nih bagaimana caranya untuk mencapai suatu tujuan itu. Yang tiga ada namanya mengorganisir kegiatan atau menyusun suatu rencana kegiatan. Yang keempat ada namanya mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi perusahaan seperti sumber daya keuangan ataupun aset. Yang kelima, bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan. Yang keenam, seperti penghubung dengan dunia luar, bertemu dengan pejabat, dengan pemasok, dengan pesaing dan pelanggan ataupun media. Tidak ada lain-lain. Yang kedua ada namanya level manager, ini medium level manager, medium level manager atau level menengah di suatu manager ya. Itu ada seperti namanya general manager, plan manager, factory manager, dan region manager, division manager. Tugas dan tujuan dari suatu level manager tingkat menengah ya. Yang pertama adalah menginteraksikan kebijakan yang disusun oleh manajer paling atas atau manajer puncak ya. Jadi tujuannya itu untuk penghubung ya antara manajer yang paling atas dan paling bawah. Jadi manajer penengah, manajer top medial level manager ini tujuannya untuk penghubung antara yang level manajer atas dengan manajer yang paling bawah. Yang kedua ada mengorganisasi kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Jadi dia ini mengorganisir kegiatan departemennya untuk merencanakan rencana, ya seperti itu. Yang ketiga ada namanya merekrut dan menyeleksi. Jadi tujuan dari level manajer penengah ini dia merekrut orang ya yang mau masuk dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dia yang merekrut, dia yang menyeleksinya. Itu bagian dari level manajer tingkat tengah. Yang keempat ada memotivasi karyawan. Ternyata di bagian penengah mandiri dia ikut memotivasi juga karyawan-karyawannya. Yang kelima ada mengawasi dan mengarahkan karyawan. Jadi dia ikut mengawasi karyawan yang dalam sedang bekerja, itu dia yang mengawasi ya. Jadi itu ada pada level manajer tingkat menengah. Yang keenam ada bekerja dengan departemen, bekerja sama dengan departemen untuk melancarkan dalam menjalankan fungsinya. Jadi dia ini bekerja sama dengan departemen lain ya, agar suatu perusahaannya itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan adanya kerjasama. Oke, kita masuk nomor 7, ada melaksanakan rencana yang disusun oleh manajemen tingkat atas. Jadi manajemen tingkat menengah ini melaksanakan dari tugas manajer tingkat yang paling atas, dia yang melaksanakannya. Jadi atasannya, jadi dia bawahannya, jadi dia ikut melaksanakannya ya. Soalnya ada nomor 3 dari tingkat level manajemen ya. Nah, nomor 3 ada yaitu low level management atau manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah ini seperti section manager, ada supervisor, ada mandor, ada supervisor. Dan tugasnya mereka ini yang pertama memahami dan mempelajari masalah keluhan para pekerja sebelum melaporkan ke manajemen tingkat menengah ya. Jadi misalnya ada masalah dari suatu karyawan ini, melapornya itu ke manajer atau manajemen yang paling bawah dulu, baru nanti diberitahu oleh manajer paling bawah ini untuk diberitahu pada manajemen yang paling atas, dari bawah ke atas untuk dilaporkannya. Atau ada suatu masalah dilaporkan dari bawah dulu baru ke atas, manajer paling atas. Oke. Yang kedua ada menjaga kondisi kerja yang baik. Nah, jadi menjaga kondisi kerja yang baik ini seperti hubungan antara karyawan lah ya dan atasan semuanya lah ya, memang bekerja itu harus berjalan dengan baik, tidak ada suatu permasalahan atau kericuhan ya. Jadi dengan aman lah, seperti itulah ya. Nomor 3 ada menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Jadi suatu manajemen tingkat paling bawah ini dia yang menyediakan waktu tempatnya, dia yang menjaga tempat ini selalu bagus lah, dia yang selalu mengawasinya. Yang keempat adalah manajemen tingkat bawah ini dia membantu manajemen penengah ini untuk menyeleksi dan merekrut suatu pekerja ya, agar ditaruhkan di sebuah mana ya suatu pekerja ini atau karyawannya itu. Yang kelima ada berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta dengan para pekerja untuk mengambil inisiatif. Oke. Jadi seorang manajemen tingkat bawah ini dia berkomunikasi dengan karyawan-karyawannya, mendengarkan saran-saran dari para karyawannya untuk apa yang diperbaiki, apa ada yang masalah dan apa yang perlu dikoreksi. Jadi itu tugasnya manajemen paling bawah. Yang keenam ada
menjaga dan mempertahankan standar dari kualitas dan memastikan jumlah output layanan sesuai dengan perencanaan. Jadi tugas manajemen paling bawah ini itu menjaga kualitas ya dari suatu layanan itu harus sesuai dengan standar apa yang di suatu perusahaan. Yang tujuh ada bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan, membangkitkan semangat kerja karyawan. Jadi manajemen tingkat bawah ini bagaimana lah caranya agar suatu karyawan itu bisa semangat dalam bekerja ya, untuk seperti memberi motivasi ya kerjanya agar lebih semangat lagi dalam bekerja ya. Itu tugasnya dari manajemen paling bawah. Oke, yang ke-8 ada minimalkan pemborosan standar daya anggaran ya. Jadi manajemen tingkat paling bawah ini dia harus meminimalkan pemborosan biaya ya. Dia harus mengatur bagaimana caranya agar suatu perusahaan itu atau organisasi itu tidak boros dalam suatu biaya. Oke, kita nanti masuk ke bagian nomor 3 dengan penyajian yang agak sedikit menarik lah ya. Kita lanjut di bagian ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di jawaban nomor 3 ini saya akan menjawab dengan video visual. Oke, soal nomor 3 itu yang pertama adalah jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19? Sebenarnya dalam masa COVID-19 ini suatu usaha agak sulit ya dalam mendapatkan suatu penghasilan ya, mulai dari penghasilan perusahaannya karena tidak adanya suatu pekerjaan karena tertundanya dengan pandemi COVID-19. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Oke, tidak mungkin suatu manajer akan resign suatu karyawannya karena ada COVID-19, tidak mungkin. Setelah COVID-19 ini sudah berakhir, tapi para karyawannya akan kurang, maka suatu pekerjaannya itu akan sulit dikerjakan karena berkurangnya suatu karyawan. Bagaimana caranya? Suatu karyawan ini juga memerlukan pekerjaan. Jika di-resign, mereka juga bingung. Lantas bagaimana caranya ini? Di masa COVID-19 ini, kita harus mengatur ulang. Untuk ulang seperti apa? Mengatur ulang strategi dalam meningkatkan suatu usaha kita ini agar bisa berjalan. Jangan sampai usaha kita ini terhenti karena adanya COVID-19 ini. Terus bagaimana kita menggaji karyawan-karyawan kita ini? Mungkin bisa saja kita kurangi kita kurangkan gajinya sedikit. Karena apa? Karena masa pandemi ini gak mungkin kita naikkan, kita tekan, sedangkan perusahaan ini berhenti. Kalau tidak, kita diamkan dulu perusahaan ini atau kita stop dulu perusahaannya. Nanti setelah pandemi ini kita lanjutkan lagi. Kayak itu bisa, tapi payah perusahaan itu akan maju karena terhentinya suatu kegiatan ada di suatu usaha tersebut. Jadi tidak ada penghasilan. Terus bagaimana nih caranya? Nah, kita memakai pikiran yang logika saja ya sekarang. Kira-kira apa yang banyak diperlukan oleh masyarakat sekarang? Kira seperti
COVID-19. COVID-19. Yang tahu? COVID-19. Oke. Yang pertama, masker. Mungkin ini agak sedikit melenceng, tapi itulah suatu perusahaan. Bagaimana lagi? Mungkin menjual masker. Ini saya kurang tahu ya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ini melenceng. Menurut saya ini menjual masker. Tapi ini sebenarnya bukan masker. Ini masker. Tapi apa ini kita pakai saja nanti. Oke, kenapa kita menjual masker? Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah masker. Orang banyak mencari masker karena di masa pandemi ini orang banyak sekali menggunakan masker. Rata-rata orang jalan-jalan menggunakan masker. Gak ada orang sekarang jalan pakai masker. Rata-rata pakai masker karena adanya COVID-19 ini. Karena orang saat ini takut ya karena adanya ini. Ini memang merupakan. Lantas, apalagi yang kurang? Oh iya, cairan apa? Sanitizer kan? Nah, ini sangat berguna sekali di dalam COVID-19 ini. Ini sebenarnya ini antiseptik saya buat sendiri ya. Tapi di dalam sudah hand sanitizer. Ini yang kita perlukan untuk membangun suatu usaha ini agar masih bisa berjalan, masih ada penghasilan. Ini sebenarnya agak sedikit melenceng ya dari suatu usaha-usaha yang besar. Ini termasuk dalam bidang usaha kecil sebenarnya. Tapi pada masa sekarang ini akan bisa jadi suatu usaha yang besar jika dipakainya dengan cara yang benar, dengan aturan pemerintah. Tidak seenaknya membuat masalah ini. Itu jika dengan cara yang salah itu bisa pidana karena tidak adanya izin penjualan dari suatu perusahaan tersebut, bahkan berakibat fatal itulah ya. Dalam strategi lainnya sedikit bingung sebenarnya saya ini dalam masa pandemi ini. Nah ini payah saya nih, sumpah payah sekali. Kita tidak melihat usaha, tapi ingin berpenghasilan. Bagaimana caranya itu? Saya bingung. Mengatur ulang strategi, mungkin kita menggunakannya dengan usaha dengan sistem online, bisa jadi seperti itu ya. Dan itu bisa jadi suatu strategi juga ya, dengan bisnis online kan. Terus yang lainnya mungkin saya masih kurang tahu. Nggak mungkin kita muncul jahe mungkin di saatnya sekarang nih jahe lagi naik-naiknya kan, kunyit lagi naik-naiknya. Nggak mungkin kita jual itu kan. Jadi saya sebenarnya maaf sebenarnya agak bingung dalam menjawab pertanyaan ini. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jangan lupa Anda cuci tangan ya, jangan malu sama ini. Oke, jangan juga kamu keluar rumah. Kalau kamu masih bandel, mau kamu dianu sama orang ini. Cukup, jangan diteruskan. Oke, pokoknya stay at home, jangan kemana-mana, tetap di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini, dalam mengatur strategi usaha yang sangat payah sekali dalam edisi COVID-19 ini. Oke, jangan lupa Anda klik tombol subscribe ya yang ada di bawah sini, dan juga Anda jangan lupa juga Anda kunjungi ya, sekalian promosi saya akun channel YouTube saya di Fox Channel 25 nya. Sini ada channel saya yang
sangat tidak bermanfaat tapi sangat menghibur ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.